Dari polling yang aku buat kemarin, ada teman yang beropini, tidak perlu diragukan lagi, pelecehan adalah pelecehan. Mau orangnya telanjang kayak hanya orang gila yang tidak dapat mengontrol anunya. Gue setuju. Lalu ada yang bilang, aku pernah zaman kuliah dari stasiun Bogor mau jalan ke Pangkalan Angkot. Padahal aku udah tertutup banget. Pakai rok kemeja panjang, kerudungan juga, dan pakai masker. Nah loh, kurang ketutup apa lagi coba? Tetap aja ada yang godain di siul-siul. Nah, kalau gini tetap mau disalahin pakaian wanita juga. Halo teman-teman, kalian semua apa kabar? Kalian semua baik-baik aja kan? Di video kali ini sebenarnya aku nggak rencanain dan ini semua dadakan. Lihat rambutku belum dicatok. Ini bener-bener di luar rencana. Tapi aku udah nggak tahan untuk speak up, ngobrolin dan bahas ini. Karena ini jiwa perempuanku berteriak-teriak nggak terima. Seperti kita tahu kemarin ada kejadian viral di mana ada kejadian di salah satu gerai kopi ternama di Indonesia, bahkan di dunia. Jadi ada karyawan yang menyalahgunakan fungsi CCTV di mana dia mengintip pengunjung lewat CCTV itu. Ketika diselidiki kasusnya seperti apa, ternyata korban yang berinisial VA itu udah kenal dengan pelaku yang K. Jadi pelakunya ada D dan K. Nah, si yang udah dijadiin tersangka adalah yang inisial D karena sudah melanggar UU ITE, merekam dan menyebarkan. Jadi dia terancam maksimal 6 tahun penjara. Dan yang K ini masih satu saksi. So, ketika diselidiki lebih jauh lagi, jadi ceritanya K ini lagi PDKT dengan VA. Pokoknya mereka lagi deket gitulah. Jadi niatnya itu niatnya tuh iseng-iseng untuk menggoda si K karena ada hubungan dekat dengan VA. Nah, ketika dihubungi lebih lanjut tentang VA, gimana keadaan psikologisnya, gimana dia sekarang tahu videonya viral, walaupun itu kan muka nggak kelihatan ya. Nah, ketika dihubungin oleh polisi, dia nggak bersedia untuk konferensi pers secara terbuka karena dia malu karena bagian tubuhnya sudah dipertontonkan, viral juga, tapi dia akan kooperatif datang ke persidangan. Jadi kembali lagi ya, CCTV itu fungsinya apa gitu kan? CCTV itu biar aman, bukan media orang buat berbuat jahat gitu. So, Starbucks seperti kita tahu, gerai kopi ternama itu benar-benar mencoreng nama Starbucks ini sendiri ya, dimana mereka pasti lebih menekankan kenyamanan customer untuk bisa ngopi di sana. Termasuk aku sering banget ke Starbucks karena di Starbucks tuh suasananya enak banget, tenang, dan untuk ngobrol curhat nongki sama temen tuh enak banget. Jelas ini sangat mencoreng, sempat viral kemarin dan ternyata pihak Starbucks sudah memecat kedua pelaku ini. Walaupun yang tersangka hanya yang si D. Nah, beragam komentar bermunculan. Lalu saya lihat dan saya gemes, kesel, kecewa ketika saya lihat komen netizen. Ternyata masih aja yang nyalahin korban. Dan aku paling sedih, yang nyalahin juga ada yang cewek. Oh my god. Rasanya udah kayak mati empati gitu gak sih? Nah, tadinya aku nggak mau bahas, juga nggak mau speak up, nggak mau berkomentar apapun. Lalu tiba-tiba ada temanku yang DM, dia bilang, kalau boleh usul bikin soal pelecehan seksual mbak, lagi trending juga tuh, habis kasus yang Starbucks kemarin. Aku bisa jadi narasumber, ada pengalaman juga, dan aku belum pernah cerita ke siapapun. Cuma kemarin habis lihat di Twitter, pada bahas, jadi pengen speak up juga. Wow, ternyata nggak aku juga yang gemes ya dan kesel gitu kan. Akhirnya aku pooling atas kejadian pro dan kontra mengenai kejadian kemarin. Kira-kira siapa yang salah nih? Si pelaku apa si korban?
Dan 88% teman-teman Instagramku mengatakan yang salah adalah pelaku. Tapi ada beberapa orang yang vote yang salah adalah korban, 12%. Aku sedih sih. Dan dari polling yang aku buat, ternyata teman-teman saut-sautan tuh, ada yang cerita juga tentang pengalamannya. So aku tertarik banget untuk angkat ini di YouTube. Kok banyak yang sharing. So oke, kita akan suarakan dan aku akan berbagi cerita-cerita temanku yang pernah mengalami pelecehan seksual. Karena aku kesel banget, ada aja yang nyalain korban dari sisi segi penampilan, yaitu bajunya. Di sini aku akan ceritain ke kalian, korban pelecehan seksual itu malah mereka yang bajunya tertutup. Oh ya, aku pernah punya pengalaman ketika aku di Malang, itu banyak banget PK atau penjahat kelamin. Tahu tiba-tiba lewat, melintas, dan pegang payudara. Ya, padahal mbak itu kerudungan, dan itu di tempat umum. Hello, kalau cabul ya udah cabul aja. Dan aku sedih banget kalau ada perempuan yang masih nyalain korban. Tolonglah empati sedikit gitu kan. Mau sampai kapan kayak gini gitu. Dulu aku pernah baca thread di Twitter, ada perempuan yang mengalami pelecehan seksual di angkutan umum atau transportasi umum. Dia sampai nangis-nangis, dia sampai teriak, sampai minta turun, dan semuanya itu diem, nggak nolong dia. Aku sumpah sih kesel banget. Kenapa sih kita perempuan lah, oke kalau laki-laki nggak bisa nolong kita, sesama perempuan gitu loh. Kalau lu nggak bisa nolong, berempati gitu kan. Oke, kita akan dengerin cerita beberapa temanku yang pernah mengalami pelecehan seksual. Biar kalian bisa buka mata dan berempati sedikit. Ngomongin soal pelecehan seksual nih, aku jadi pengen ikut cerita. Kemarin tuh gara-gara aku lihat Twitter, kok masih ada orang yang nyalahin korban. Katanya bajunya kebuka lah, kok nggak ngelawan. Aku tuh kepikiran sampai ke bawah tidur. Aku mimpi kejadian yang pernah nimpa aku dulu, tapi aku nggak berani cerita. Itu dulu aku waktu masih SD loh. Masa mau nyalahin baju atau akunya nggak nolak? Ya anak SD mana ngerti. Sekarang aja baru sadar kalau itu namanya pelecehan seksual. Aku lupa sih kelas berapa aku ngalamin 2 kali. Yang pertama itu waktu aku ikut mama aku sama ibu-ibu komplek ke pasar. Ini aku inget banget sampai sebaju yang aku pakai aku inget. Aku pakai kaos sama celana 3/4 ketat. Tapi badan anak-anak loh, mana ada kata seksi sih. Bokong aku diremas sama orang yang lewat papasan. Terus aku noleh, orangnya malah kedipin mata. Aku sempet freeze gitu, beku gitu. Sampai aku sadarnya, mama aku udah narik buat gandeng tangan aku. Dulu tuh aku cuma bertanya-tanya, itu siapa ya? Apa kenal ya? Kenapa nyapanya gitu? Dan sekarang aku baru sadar dong, itu masuk pelecehan. Yang kedua, aku ngalamin waktu aku kelas 3 atau 4 SD. Waktu itu kenaikan kelas, aku bawa bunga bekasnya anak-anak kelas 6 yang lulus. SD aku SD Islam gitu. Jadi baju aku ya baju muslim, atasan, bawahan, sama kerudung. Dan lagi-lagi aku inget jelas baju yang aku pakai. Pulangnya tuh aku sama mama naik ojek pangkalan. Kan mereka udah bikin giliran gitu ya. Jadi kita nggak bisa milih. Nah, motornya si abang ojek ini motor laki yang tangkinya di depan. Mama aku tuh nyuruh aku duduk di tengah, tapi si abang ojeknya agak maksa aku duduk di depan aja. Mama aku nggak curiga, dan lah mbak, aku sampai gemeter ngingetnya. Dia itu memposisikan aku nempel ketat sama badan dia. Udah bisa bayangin dong ya. Aku tuh nggak nyaman dan berusaha agak majuan sampai duduk di tangkinya. Tapi si orang jahat biadab ini bilang aku nutupin dia. Dan dia nyuruh aku munduran sambil tangannya megang bagian paha dalam aku
sampai sedikit nyentuh kemaluan buat geser biar mepet dia lagi. Dan lagi-lagi dulu tuh aku bingung, nggak tahu apa yang terjadi. Ya kan dulu pendidikan seks masih tabu ya. Aku nggak pernah tahu kalau itu tuh kejahatan. Aku baru sadar sekarang dong, dan serius ini membekas banget loh di ingatan. Tuh, ini pelajaran banget sih untuk kita nanti kalau misal jadi orang tua, atau kalian yang udah jadi orang tua, untuk aware sama anak kalian. Jangan anggap anak kalian masih kecil terus nggak ada orang yang berniat jahat. Banyak pedofil di luar sana, orang-orang cabul di luar sana tuh banyak. Jadi harus aware ya, dan kasih tahu mereka bahwa ada area sensitif yang nggak boleh dipegang, even itu keluarga terdekat. So diajak untuk terbuka sih, karena banyak banget kasus-kasus semasa kecil yang mengalami pelecehan seksual. Setelah ini akan ada cerita lagi. Oke, kita langsung aja cerita ke berikutnya. Aku ada beberapa pengalaman yang aku ceritain ini khususnya di angkutan umum ya, KRL. Waktu itu pernah aku sama temanku keluar dari kantor sekitar jam 5 lewat. Padahal posisinya itu aku ngincar KRL arah Depok yang nyampe di Tanah Abang jam setengah 6. Kantorku dulu di Palmerah, jadi harus transit dulu di Tanah Abang. Nah, pas naik KRL dari Palmerah, udah was-was nih, kirain bakal gak kedapetan kereta jam setengah 6. Ternyata masih kedapetan. Biasanya aku sama temanku itu naik gerbong cewek depan yang lebih sepi. Sama aja sih, dempel-dempelan. Tapi karena waktu itu kita mepet-mepet ke arah kursi prioritas, akhirnya dapet tuh satu kursi kosong, aku kasih ke temanku. Sepanjang jalan kita ngobrol-ngobrol, tapi kayak ada bapak-bapak lumayan tua gitu, dia megang pundak aku mulu. Aku pikir dia nggak ada pegangan kali ya, soalnya kan emang padat banget. Terus temanku itu turun duluan, bangun kan tuh dari kursi. Nah, pas aku mau duduk, si bapak yang pegang pundak aku ini malah nyalip. Dia yang duduk. Aku masih mikir, ya udah, emang dia lebih tua. Pas kereta jalan, dia megang-megang paha aku dong. Itu bukan yang cuma sekali, 2 kali, tapi kayak yang dipegang, literally dipegang. Ya mungkin buat sebagian orang biasa, tapi buat aku nggak biasa. Apalagi aku kan berhijab. Kok ya masih aja gitu loh. Aku tengok kanan, kiri isinya cowok semua. Akhirnya aku panik, misi-misi sama orang buat pindah ke gerbong sebelah. Bodoh amat dikata-katain sama orang gara-gara nginjek mereka. Terus setelah kejadian itu aku gak mau naik gerbong campur lagi. Tapi suatu ketika tahun lalu aku mau berangkat kerja. Aku udah telat kan, kantorku yang baru ini bisa naik KRL tujuan apa aja yang ke Jakarta. Alhasil aku naik KRL mana aja yang paling cepat sampai. Dan itu KRL tujuan Tanah Abang lagi, gerbong campur juga. Ini kayaknya tiap naik ke arah sana atau dari sana bermasalah mulu dah. Pas aku naik, aku kan di depan pintu. Pas aku naik itu masih ada space kira-kira muat 2 atau 3 orang lah. Nah, tiba-tiba pas berhenti di stasiun selanjutnya, kan masuk tuh 5 orang. Otomatis mundur dong aku. Nah, gak ada angin, gak ada hujan, tahu-tahu ada cowok di belakang aku megang pinggang ke perutku kayak orang lagi ngerangkul gitu, mbak. Astaga, horor banget. Terus aku nengok kanan kiri, lagi-lagi gak ada cewek. Ada satu cuma jauh di kursi tengah, itu pun juga tidur. Terus kayak ada suara cekikikan gitu. Aku mau teriak, tapi aku takut. Dia ada senjata tajam. Dan ketawa cekikikannya itu bukan dari orang yang megang aku kayaknya, tapi mungkin teman-teman sekomplotannya gitu. Untung aku tipikal orang yang gak lepas HP kan. Aku sengaja naikkan brightness HP-ku sampai maksimal. Terus aku ngetik chat ke temen cowokku. Ngetiknya sambil ditinggiin gitu biar kelihatan sama si pemegang ini kalau aku mencurigai dia. Plus biar narik perhatian cowok samping aku, biar baca chat di HP-ku tanpa harus aku suruh. Alhasil berhasil. Si cowok sampingku ini kan lebih tinggi dari aku, plus pakai kacamata.
Mungkin mantul kali ya cahayanya, dan dia jadi baca chatku. Terus dia kayak noleh ke belakang, terus yang megang aku ngelepas tangannya. Terus dia nyuruh aku geser ke samping dia, ke deket kursi prioritas. Pas aku geser, kedengaran banget tuh di belakang aku bilang, "Duh, sempit nih, ngeselin banget." Terus orang-orang jadi kayak pay attention ke aku gitu kan, karena tiba-tiba ada rame-rame kenapa gitu. Akhirnya ada bapak-bapak yang ngasih kursinya buat aku. KRL Tanah Abang itu kan padat banget kalau di rush hour. Mungkin itu juga kali penyebabnya. Soalnya tiap ada kejadian serupa, banyak yang ngelak, bilang nggak sengaja, gara-gara kedorong, dan lain-lain. Sekarang jadi tiap naik KRL campur harus siap-siap sikut buat orang-orang macam begitu. Wow, iya sesuai dengan kondisi Jakarta ya, banyak juga teman-temanku yang yang naik transportasi KRL. Termasuk aku juga pernah, dan aku tahu banget padatnya kayak apa. Dan nggak dia doang yang aku pernah dengar pernah terjadi pelecehan seperti itu. Ada beberapa temanku yang juga mengalami seperti itu. Hati-hati teman-teman yang cewek-cewek ya. Aduh. Lanjut. Recalling momen itu lagi, rasanya nggak nyaman, bukan karena belum mengampuni, tapi karena merasa jijik dengan memorinya. Jadi keluargaku dulu itu bisa dibilang mampu pada masanya, dan mamaku hobi banget bantu saudara-saudara yang lain gitu. Akhirnya datanglah 2 omku dari Jawa untuk dikuliahkan di pulau ini. Aku ingat sekali, umurku 4 tahun, bahkan belum masuk TK. Masih sangat kecil, nggak ngerti apa-apa. Malam hari dia masuk ke kamarku dan akan mulai menstimulasi aku untuk siap diajak berhubungan seksual. Sekarang aku bisa bilang gitu karena udah ngerti. Dulu ya bingung, ini orang ngapain? Sampai akhirnya aku gak nyaman dan aku ngerasa ini gak bener. Karena aku merasakan sakit di area sensitif aku. Tapi aku gak berani nolak. Karena kata omku, kalau aku bilang ke mama bisa marah besar ke aku. Tahu kan galaknya mama ke aku? Dan di umurku yang sekecil itu, dimarahin mama adalah hal yang paling aku takuti. Jadi aku memilih untuk diam. Ini terjadi sampai aku kelas 4 SD. Lama sekali ya, jahatnya. Ini semua berhenti ketika suatu malam aku lihat acara TV. Di situ ada seorang anak usianya sama dengan aku, menderita HIV dan dia dijual orang tuanya untuk menjadi PSK. Di TV ditunjukkan siluet orang sedang melakukan hubungan intim. Saat itu malam-malam aku menangis histeris di depan TV. Hatiku hancur, aku takut dan ngerasa jadi anak yang paling menjijikkan. Mama papa aku langsung lari malam-malam nyariin aku yang lagi nangis histeris. Lalu mama papa tanya kenapa. Dan akhirnya aku memberanikan diri untuk bercerita. Aku ceritakan semuanya, papa aku marah besar saat itu. Anyway, waktu itu omku udah gak tinggal di rumah lagi ya. Udah pada lulus kuliah. Jadi mereka udah pada kerja dan bisa ngekos sendiri. Gak numpang lagi di rumah kita. Mama menenangkan papa supaya nggak terjadi hal yang tidak diinginkan dan nggak usah lapor polisi. Ya begitulah ceritanya. Masih sedih kalau diingat, tapi aku sudah bisa terima itu semuanya. Itu jadi luka yang membentuk aku, dan aku sudah memaafkan orang itu. Dan puji Tuhan, cerita kepahitanku ini sudah bisa menyembuhkan luka hati orang lain juga yang mengalami hal yang sama dengan aku. Sehingga dia nggak jadi bercerai. Intinya melepaskan apa yang sudah terjadi, berdamai dengan diri sendiri, dan menerima itu semua dengan hati dan kesadaran yang terbuka. Itu membuat kita untuk jadi orang yang lebih baik. Dan nggak bawa kepahitan ini saat kita memiliki hubungan dengan laki-laki. Nggak semua laki-laki jahat, masih banyak laki-laki yang baik. Buat teman-teman yang pernah mengalami hal yang serupa, aku mau kirim peluk buat kalian. Terima kasih karena kalian sudah kuat. Semesta akan memberikan banyak cinta buat kalian. Makasih Pepe. Oh ya, betul.
namaku kalau deket sama aku PP sih. Temanku di Malang atau di Bali kalau deket sama aku pasti aku dipanggil PP. Jadi jangan bingung ya. Makasih PP sudah sharing tentang ini. Oh iya, dengan sharing gini kita juga bantu orang-orang untuk aware dengan potensi pelecehan seksual yang terjadi di sekitar kita dan mulai mengajarkan seks edukasi yang sesuai dengan tumbuh kembang anak. God bless you. Anyway, kalau ada teman yang butuh konseling untuk mau bisa berdamai dengan diri sendiri akibat masa lalu yang sama, bisa kasih nomor HP-ku atau teman-teman atau untuk teman-teman yang nggak punya tempat cerita, feel free to give them my number ya. I will always be there for them. Oke teman-teman, kalau kalian butuh konseling atau sharing pernah mengalami ini, bisa DM aku di Instagram Christina Jayanti. Aku nanti akan kasih nomor dia agar kalian bisa sharing dan konseling dengan dia ya. Dia hebat sih, dia pernah mengalami hal itu nggak gampang. Bayangkan selama dia umur 4 tahun sampai kelas 4 SD dia diem. Itu nggak gampang kalau sampai dia bisa melepas pengampunan dan bebas dari kepahitan. So dia ingin menguatkan sih, dia ingin bantu untuk menyembuhkan luka itu karena itu nggak gampang. So itulah tadi beberapa cerita pengalaman teman-teman yang pernah mengalami pelecehan seksual. Dan pelecehan adalah pelecehan, itu nggak benar. Kita bisa lihat bahwa pelecehan itu bisa terjadi, nggak lihat orang pakai baju apa, nggak ngelihat umur mereka masih kecil, nggak ngelihat kondisi lokasi lagi di tempat umum. Pelecehan itu nyata bisa terjadi. So kalian cewek-cewek, apalagi ya kalau ada korban cewek di mata kalian bisa lihat pelecehan seksual terjadi dan kalian nyalain korbannya. Aduh, gimana kalau terjadi dengan kalian sendiri dan sekeliling kalian malah nyalain kalian? Gue pengen tahu. Please lah, lebih empati gitu kan. Dan pelecehan seksual ini sebenarnya nggak hanya terjadi dari laki-laki melecehkan wanita ya. Bisa aja ada beberapa kasus wanita yang melecehkan laki-laki, ada laki-laki melecehkan laki-laki, dan bahkan ada orang yang melecehkan anak kecil. Please, ini menimbulkan trauma yang nggak sebentar. Kita bisa lihat kejadiannya dulu waktu mereka masih kecil, tapi sampai hari ini mereka masih gemeter mau cerita. Sampai hari ini mereka masih jijik kalau dengan memorinya, kalau ingat-ingat memorinya. Please, lebih aware. Dan aku kecewa banget juga kalau aku baca kemarin ya, Komisi 8 DPR mengusulkan agar RUU penghapusan kekerasan seksual dikeluarkan dari daftar program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2020. Wakil Ketua Komisi 8 Marwan Dasopang mengatakan pembahasan RUU PKS sulit dilakukan saat ini. RUU PKS merupakan RUU inisiatif DPR. Kami menarik RUU penghapusan kekerasan seksual karena pembahasannya agak sulit, ujar Marwan dalam rapat bersama Badan Legislasi atau Balek DPR. Pak, lebih sulit mana dengan apa yang dialami korban? So, sekian video aku kali ini. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong di like, komen kalau kalian ingin berargumen atau berpendapat atau menceritakan kisah kalian, dan share, siapa tahu video ini berguna untuk yang lain. Thank you for watching ya. Bye bye, see you di next video.